Fatima dari UIN Wali Songo Semarang lagi mau membahas soal kesetaraan gender nih. Apa itu kesetaraan gender? Yang kerap dibahas di sana sini. Nah, malam ini saya nggak sendirian tentunya. Saya ditemenin sama beliau yang sangat hebat banget nih di sini. Bu Yuni ini adalah salah satu kadus di Desa Tengaran ini. Mungkin Bu Yuni bisa memperkenalkan diri dulu. Hai. Perkenalkan, nama saya Triwahyuni, tapi teman-teman biasa nyebut saya itu manggil saya Yuni. Saya kadus Krajan. Saya mulai jadi perangkat desa tahun 2020, tanggal 5 Oktober tahun 2020. Teman-teman hebat banget kan, seorang perempuan udah jadi kadus. Terus malam ini mungkin kita sharing-sharing aja nih Bu ya tentang Boleh. apa itu kesetaraan gender. Terus yang kita tahu nih Bu ya, kesetaraan gender ini kan yang dibahas di sini tuh kayak perempuan harus setara dengan laki-laki gitu. Itu maksudnya gimana sih Bu? Kayak menurut Bu Yuni sendiri nih, kesetaraan gender itu apa gitu? Kalau menurut saya sendiri, kesetaraan gender itu bukan berarti wanita harus setara dengan laki-laki. Kan ada beberapa, kalau di rumah tangga sendiri tetap bagaimanapun juga suami itu tetap jadi imamnya. Kita perempuan tetap harus ngikutin apa kata suami. Tapi di sisi lain, seperti di pekerjaan, presiden aja ada yang wanita, apalagi kita cuman sebagai perangkat desa, contohnya seperti itu. Tapi menurut saya tidak mengurangi esensi apapun dalam suatu pekerjaan, wanita itu ada di depan. Karena saya sudah membuktikan sendiri, saya itu di sini tuh pendatang, dan saya itu kan kalau zaman dahulu itu perangkat desa itu kan dari pemilihan. Tapi kalau mulai tahun 2017 itu diadakan tes, yang mengadakan itu dari pihak ketiga. Dulu dari UNES, tahun kemarin pas waktu saya itu di Undaris. Nah, itu saya itu dari 11 calon itu laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah saya yang terpilih. Nah, itu di balai desa sendiri itu juga banyak. Kesetaraan gendernya itu sudah 50-50 ya. Kepala desanya itu kan laki-laki, sekdesnya itu perempuan, bendaharanya perempuan ya. Kalau kadus ada di Desa Tengaran sendiri kan ada 5 kadus. Dari Jomblang laki-laki, Tengaran Kulon laki-laki, Krajan saya perempuan, Randusari laki-laki, dan Kaliwaru itu laki-laki. Saya sendiri itu membawai 10 RT. Jadi ya lumayan sih, alhamdulillah RT RW di sini dan perangkat desa itu kooperatif banget. Jadi kalau saya baru, jadi terus saya juga minta tolong apa yang saya kiranya belum bisa, terus apa yang kiranya saya mau, oh ya ini saya harus seperti apa, saya minta tolong dengan bapak-bapak, dengan Pak RT, Pak RW, itu mereka sangat kooperatif sekali. Terus kan Bu, di desa ini kan kita hidup di desa nih Bu ya, maksudnya kan budaya patriarki ini masih lengket banget di desa kan, perempuan harus gini-gini. Itu kalau menurut Bu Yuni sendiri itu gimana Bu? Kalau di sini sendiri ya, kalau di Desa Tengaran sendiri itu sebenarnya sekarang sudah nggak begitu. Betul, karena di sini sendiri itu budayanya itu sudah sangat gender, itu nggak berpengaruh banget gitu, nggak. Walaupun tetap harus laki-laki itu ada perbedaannya, tapi secara strata pendidikan, secara pekerjaan itu sekarang sudah banyak banget yang bisa sama-sama kita jalan terusan. Dan patriotisme di Desa Tengaran sendiri sudah tidak begitu. Di sini juga ada RT yang perempuan juga ada. Iya, ada di RT 22 itu RT-nya perempuan. Terus kalau menurut Bu Yuni sendiri nih, solusinya untuk yang banyak kan di masyarakat luas ini masih menganggap budaya patriarki ini masih berdampingan lah sama masyarakat, tuh solusinya bagaimana Bu? Kalau menurut Bu Yuni sendiri? Itu kalau menurut saya sih sebenarnya kita sebagai perempuan itu harus mengangkat harga derajat kita. Contohnya, kita jangan mau kalah dengan yang lain. Bukan berarti kalah dalam hal yang gimana gitu ya. Tapi kan kita harus menunjukkan, oh wanita itu bisa kok. Wanita itu bisa berdiri di kakinya sendiri. Sekarang banyak perempuan itu yang bekerja pagi, pulang malam, masih mengurusin keluarga, rumah, anak masih kecil, itu bisa. Mereka harus bisa menunjukkan bagaimana kesetaraan gender dan patriarki itu bisa dihindari kok. Jadi tergantung bagaimana kita sebagai wanita itu bisa menempatkan diri, baik sebagai kita bekerja,
kita sebagai istri, kita sebagai ibu itu bisa berdampingan. Kan kayak orang tua yang banyak ngapain kuliah tinggi-tinggi ya gitu ya. Betul. Nanti juga ujung-ujungnya di dapur gitu kan. Masih betul, banyak betul, masyarakat ya. yang berpikiran seperti itu ya Bu. Betul. Itu Bu Yuni sendiri tuh Sebenarnya esensi pendidikan kalau menurut saya sendiri, karena anak saya itu kan juga cewek ya. Iya. Itu kalau menurut saya pendidikan itu bukan berarti kita nanti harus bekerja, iya kan? Beberapa teman saya itu banyak yang mereka pendidikannya tinggi, ada yang sampai S2, mereka di rumah karena pendidikan itu bukan buat bekerja tapi untuk mendidik putra-putrinya itu, jadinya itu nanti yang menjadikan generasi mudanya lebih bagus. Itu kan seperti itu. Kalau kita stagnat, pendidikan wanita itu cuman ya udah lulus SMP sudah selesai, lulus SMA udah, itu salah sekali, karena dasarnya anak kita nanti yang mendidik lebih banyak ke ibunya. Jadi menurut saya ibunya itu juga harus berpendidikan tinggi karena bisa mendidik putranya menjadi yang lebih baik. Iya, benar. Jadi kalau budaya patriarki sendiri tuh buat dihilangkan itu emang susah. Jadi kita itu harusnya sedikit demi sedikit ya Bu, yang ceweknya, kita sebagai perempuan. Kita sebagai perempuannya harus memberi, perempuan itu bisa kok. Perempuan itu jangan dilihat sebelah mata kok. Betul. Banyak juga tukang bangunan perempuan, tukang parkir, semua itu yang penting ada niatnya, kan seperti itu kan. Terus banyak Bu leader perempuan yang berurusan dengan sektor infrastruktur, mereka terkadang terkendala dengan skill advokasi antara atasan dan bawahan. Itu Bu Yuni sendiri itu gimana tuh Bu mengatasinya? Kalau saya sendiri yang penting itu sesuai job desk ya. Kalau kita udah bekerja sesuai job desk kita, terusan tanggung jawab kita ngelakuin tanggung jawab sesuai yang udah, tanggung jawab kamu sampai di A, ya udah kita selesaiin di A. Tapi kalau kita belum selesai tanggung jawabnya, tapi kita meminta hak, itu juga nggak bagus. Jadinya bagaimana caranya kita harus menempatkan itu tadi, antara hak dan kewajiban itu harus berbanding selaras gitu. Terus kayak masih banyak juga Bu yang nggak melek sama kesetaraan gender. Terus itu keterbatasan mengakses informasi juga. Makanya di sini kita bikin podcast buat perempuan-perempuan di sana, atau ya laki-laki lah di sana, buat bisa mengerti gitu Bu. Terus gimana gitu Bu cara kita biar bisa mengedukasi masyarakat, biar melek lah Bu terhadap kesetaraan gender ini gitu. Kalau menurut saya ya, salah satunya kita memberi contoh di lingkungan sekitar sendiri. Contohnya kita memberikan edukasi, tidak usah melulu kita harus jauh, kita harus ke luar kampung, keluar desa, keluar kecamatan. Ya udah di sekeliling kita dulu. Ternyata dengan adanya itu wanita bisa kok bekerja, itu wanita bisa membagi waktu kok. Itu kita nggak bisa menyalahkan juga orang yang memiliki standar, wanita itu nggak bisa seperti ini, karena mereka juga tidak menunjukkan diri mereka, aku itu bisa. Jadinya jangan apa-apa itu tergantung dengan laki-laki. Jadi kita harus tetap bisa berdiri sendiri di kaki kita, kita menunjukkan jati diri kita. Dan tapi walaupun seperti itu, kita tetap harus, kalau di dalam Islam sendiri kan kita harus tawadhu terhadap suami, itu tetap wajib utamanya. Tapi kalau masalah pekerjaan dan masalah yang lain-lain, kita tetap masih bisa berdiri di kaki sendiri itu dengan cara ya udah kita menunjukkan ke lingkungan sekitar, itu mereka juga akan iya sih betul juga. Tadi Bu Yuni sudah menyampaikan kesetaraan gender itu perlu yang bagaimana gitu, terus penempatannya bagaimana. Nggak asik ya Bu kalau kita cuma bahas tentang perempuan saja nih Bu. Terus kita bahas ke sisi laki-laki nih Bu ya. Kan banyak tuh laki-laki kayak laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki harus kuat. Itu menurut Bu Yuni sendiri itu gimana sih Bu? Kalau menurut saya sendiri, sebenarnya laki-laki menangis itu bukan berarti mereka itu lemah kok. Tetap kita itu laki-laki itu juga memiliki perasaan. Tetap mereka ada sisi sensitifnya, entah dimanapun itu, entah melihat anaknya sakit, orang tuanya sakit atau apapun. Kalau saya melihat sendiri ya, itu bukan berarti kalau laki-laki menangis itu mereka jadi lemah, itu enggak.
tapi dia ada sisi sensitifnya dan sisi kelembutannya di situ. Jadi orang itu kalau terlalu dia kaku juga tidak bagus. Menurut Bu Yuni sendiri nih Bu, apa yang Bu Yuni rasakan semenjak dapat menjabat sebagai kadus, terus perempuan sendiri diantara laki-laki gitu Bu, gimana ibu rasanya gitu yang dirasakan? Kalau pertama sih ya, saya tidak membayangkan kalau kadus itu akan seperti ini. Betul, saya sama sekali tidak membayangkan. Ya saya mikirnya cuma bekerja nanti di kantor nanti gitu. Tapi setelah saya jadi kadus, oh iya ternyata jadi kadus itu seperti ini. Saya harus berhubungan dengan masyarakat. Ada juga yang kemarin kan ini habis PTSL juga. PTSL juga ada beberapa itu yang sengketa tanah. Sengketa tanahnya bukan yang punya hakku tuh enggak. Jadi perbatasan. Jadi yang si A batasnya sebelah sini, yang si B sebelahnya terlalu ke barat, yang satu terlalu ke timur. Itu ada yang seperti itu. Pertama kita cairin dulu suasana biar mereka nggak tegang. Biasanya kan yang bikin itu ramai itu biasanya mereka saling gontok-gontokan dan itu tegang dulu ya. Kalau saya sendiri biasanya tak cairin dulu, saya ajak ngobrol, saya ajak bercanda. Terus kalau mereka masih tetap kekeh, ya udah kita tegesin aja, tetap ini nggak bisa seperti ini. Kalau ini seperti ini nanti jadinya kalau di tanah itu nanti jadinya K2. K2 itu nggak bisa disertifikatkan. Jadinya ini ada sengketa tanah, perbatasan sengketa tanah. Setelah mereka saya edukasi, saya kasih tahu nanti kalau sengketa tanah itu seperti ini nanti jauh panjang ke lebar gitu. Mereka jadi harusnya terus gini, itu kan tanah itu cuman sejengkal, kita juga nggak bawa mati. Kalau dibawa ke situ mereka iya. Dan ini kan juga cuman saudara, masih saudara, ya sudah ngalah salah satu. Akhirnya yang satu ya udah saya di sini, yang satu sini, jadi malah masih ada sisa tanah gitu, betul. Ya sudah ini biar adil, ayo dibagi rata sama rata gitu. Akhirnya mereka juga ya sudah gitu. Jadinya di sisi lain jadi kadus itu juga lumayan hektik banget karena berhubungan dengan masyarakat banyak, betul. Dan saya sendiri kan hitungannya juga masih muda, belum berpengalaman di seperti itu karena background saya itu sebenarnya akuntansi. Iya. Dulu aku konsultan pajak terus langsung kerja di sini. Ya lumayan, pas pertama juga kaget, tapi setelah sudah setahun, ini udah 2 tahun kan, ternyata bekerja di Pemdes itu menyenangkan karena di sisi lain kita bisa membantu masyarakat. Kita walaupun saya nggak bisa membantu secara material, saya bisa membantu memudahkan masyarakat untuk mengakses. Kalau mau seperti ini jenengan bisa kesini. Saya ngasih informasi terusan ya. Kalau saya kan hubungannya dengan pajak ya. Kemarin ada dari Kabupaten Semarang karena ada potongan pajak 10% itu sampai bulan Juni yang tahun kemarin. Yang untuk tahun ini penghapusan pajak itu saya kasih tahu ke warga alhamdulillah sangat antusias. Jadinya alhamdulillah sih, kalau saya pertamanya saya nggak menyangka saya bisa jadi gitu kan, karena bapak-bapak yang lainnya, bapak-bapak terus yang jelas itu mereka sudah asli desa Pengarang. Yang saya kan pendatang, jadinya juga lumayan nanti saya gimana. Tapi alhamdulillah teman-teman di perangkat desa sendiri sangat membantu, betul, sangat membantu. Dan Bapak Kepala Desa sendiri, Bapak Suheli itu orangnya sangat baik sekali. Jadinya kalau saya gini Mbak ini, gini jadinya alhamdulillah sih, betul. Ya itu kan sukanya Bu, sukanya banyak. Terus pasti itu ada dukanya, terus omongan tetangga pasti, omongan masyarakat lah pasti ada. Kok cewek jadi kadus gitu, pasti ada kan Bu. Itu Bu Juni menanggapinya tuh gimana, merespon omongan-omongan tersebut? Sejauh ini sih kalau masalah ngomongin ke saya belum pernah dengar ya. Tapi kalau di underestimate itu ada. Masa sih? Iya betul. Masa sih bisa? Masa sih mampu gitu kan? Tapi setelah terbukti ya, maksudnya aku bukan menyombongkan diri, enggak, tapi ada buktinya. Kemarin sebelum saya masuk itu presentase PBB itu enggak sampai 60, sekitar 60% di Desa Tengaran. Terusan kan saya masuk
saya koordinasi sama teman-teman perangkat desa yang lain, saya nge-push ke RT-RT, jadi saya itu datang per warga, per rumah itu membagikan SPPT-nya. Bu, niki nggih bayarnya sekian, nanti telatnya sekian. Terus kalau membayar saya kasih kwitansi, jadinya karena biar ada rasa resmi percaya sama saya. Jadinya nanti kalau ini ada yang belum nih, tahun kemarin itu ada yang sudah membayar tapi di tagihannya itu ada tulisan belum lunas gitu. Setelah saya cek, oh itu ternyata karena dicetakannya sana, tapi secara aplikasi sudah kayak gitu. Jadi yang penting gimana kita membangun kepercayaan kepada masyarakat. Yang utama itu adalah kita jujur. Betul, kita jujur. Terusan apa yang yaudah kalau masyarakat minta tolong ini sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita bantu. Kalau semisal kita nggak bisa, kita juga minta tolong yang lebih atas, kita bisa ke kecamatan. Kalau saya dari sendiri, karena kemarin banyak juga yang keblokir, saya SPPT-nya saya ke BKUD Kabupaten Semarang untuk ngurusin, ya seperti itu sih lah suka duganya sih ya. Kalau dari teman-teman sendiri Bu, ada yang underestimate sama Ibu nggak? Misalnya kayak dari teman-teman yang lainnya tuh, teman-teman seperangkat gitu, misalnya kamu cewek, kamu belum bisa, belum menguasai gitu, belum ada sejauh. Oh, sejauh ini sih enggak, karena kalau teman-teman itu semuanya kooperatif sih. Teman-temannya juga semua ya, kan sama kalau yang malah sepuh itu malah yang bagus gini Mbak, malah mengayomi. Betul. Kalau yang sepuh itu kan secara teknologi mereka emang tidak ya, tapi kan mereka secara kemasyarakatan, terus secara udah pengalaman ya. Jadi nanti kalau ada masalah seperti ini Mbak Yuni seperti ini, nanti kalau ada yang gini Mbak Yuni gini. Kalau memang nggak bisa, sudah mentok ya sudah, nanti bilang sama saya, insya Allah saya bantu semaksimal mungkin. Pak Sargana seperti itu, sering banget betul. Jadinya emang teman-teman itu sangat mendukung sih. Jadi kita menjalani juga enjoy ya Bu. Betul kan. Terus saya mau nanya nih Bu, di Tengaran ini tuh cewek ini yang lulus SMA ini kebanyakan langsung kuliah, kerja, atau nikah gitu. Kalau di desa saya pribadi tuh kebanyakan tuh masih buta sama pendidikan Bu. Jadi tuh lulus malah kebanyakan lulus SMP udah pada dijodohin, nikah gitu. Iya, di desa saya masih banyak kayak gitu. Kalau di sini tuh bagaimana Bu keadaannya? Kalau di sini ya, karena di sini itu kota kecamatan, betul. Kota kecamatan, akses pendidikannya juga deket. SMA cuma jalan kaki sampai SMP, jalan kaki sampai kuliah pun di sini kan deket, cuma di Salatiga ada UIN Salatiga, ada UKSW, ada AMA. Di sini pun ada Stekom, seperti itu kan. Jadinya kalau sini akses pendidikannya deket, jadi masyarakat itu lebih melek ke pendidikan sih, karena banyak juga kok di sini itu yang pada lulusan S1 gitu kan. Di sini juga banyak ada sekolah-sekolah baru. Betul. Jadi membuka lapangan pekerjaan di sini juga banyak. Di sini ada banyak perusahaan. Ada sih memang beberapa yang nggak melanjutin, jadi sampai lulusan setara SMA pada udah terusan pada bekerja di perusahaan juga banyak. Tapi banyak juga yang emang melanjutin pendidikan karena dekat kota kecamatan ya, jadinya kan akses pendidikan itu lebih dekat. Dan sekarang kuliah sendiri kan banyak beasiswa, betul, banyak dapat KIP, dapat itu kan. Jadi tetangga saya juga ada yang dapat itu gratis KIP. Bukan. Bidik misi. Iya, bidik misi, dapat uang saku kan gitu. Jadinya banyak kok sini, ada yang di UNES, Undip, Undaris, ada yang STAN juga. Berarti di sini hitungannya itu perempuannya udah pada melek pendidikan. Iya, betul. Alhamdulillah banget. Terus kalau Bu Yuni sendiri saran buat teman-teman yang nanti nonton podcast ini, gimana sih kayak pesan gitu lah buat teman-teman gitu, biar kesetaraan gender tuh nggak harus melulu kayak perempuan di atas laki-laki gitu. Pesan-pesannya gimana? Kalau pesan saya, kalau sebagai wanita kita harus berdiri di kaki sendiri. Kita jangan mau untuk di underestimate dengan siapapun, entah itu dengan laki-laki atau dengan perempuan, sesama perempuan pun. Kita harus bisa berdiri di kaki kita sendiri. Kita harus menunjukkan, wanita itu bisa kok. Wanita nggak cuman bisanya di dapur memasak dan di rumah, tidak.
kita bisa menjadi apapun yang kita mau, yang penting kita mau berusaha, kita mau ada niat, dan kita mau bekerja keras untuk itu semua. Tidak ada hasil kalau kita tidak mulai, dan kita tidak akan bisa kalau kita tidak mau berjuang. Teman-teman, itu mungkin itu tadi ya, kita sharing-sharing sama Bu Yuni tadi. Udah banyak hal yang udah kita bahas. Mungkin Bu Yuni juga abis ini masih ada acara ya Bu ya. Sibuk banget. Ini salah satu perempuan hebat kita, Kartini kita lah ya. Amin. Semoga Bu Yuni kedepannya semakin sukses. Amin, terima kasih. Terima kasih juga udah meluangkan waktu buat mengisi podcast kita ya Bu. Iya, terima kasih juga sudah mengundang saya. Saya banget nih. Jadi Bu, terima kasih Bu sekali lagi. Buat teman-teman, itu tadi penjelasan dari Bu Yuni tentang kesetaraan gender. Mungkin itu saja yang bisa kami berdua bahas ya Bu ya. Kami berdua sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal.